Baik, tak berpanjang lebar. Untuk kesempatan pertama, saya minta dengan hormat, dengan sangat Ustadz Bapak Dr. Taufikur Rahman yang mohon dengan sangat barangkali bisa mengulas sedikit tentang topik kita pada pagi hari ini sebelum nanti saya kembali serahkan kepada narasumber selanjutnya dan kita bincang santai terkait topik ini. Mangga Bapak Pak Taufikur Rahman, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Salam barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan, kesehatan dan berjuang nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sejak dalam kandungan ibu kita sampai dengan detik ini, diberikan kehidupan sesaat ya dalam lintasan waktu untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai dengan akhir zaman. Pak Tarwadi, Kang Elpri dan Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk bersilaturahim, berbincang-bincang dengan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini dengan topik yang diberikan oleh Pak Tarwadi ini. Topiknya besar banget, Al-Quran dan peradabannya. Pak Tarwadi, mungkin dalam beberapa menit ke depan saya ingin share screen ya, bisa? Nah, Bisa mestinya ya? ini masih belum bisa. Oh, Buat sebentar, Ya, silakan Pak. sebentar. Itu bisa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, saya ingin quote ya ataupun menyampaikan beberapa ayat suci Al-Qur'an yang menjadi kali panduan awal dari kita berbincang tentang Islam dan peradaban. Saya beri judul ini Islam Pembentuk Peradaban Agung dan Mulia. Dalam ini kasih ini Hagia Sophia, kemudian Sulaimaniyah dan di Cordoba ya, yang merupakan dari pensi suara. Ini bisa di mute. Ya. Pak L, ya, makasih. Ya, jadi peradaban Islam itu bisa dilihat dari berbagai peninggalan ya, terutama pada tempat-tempat yang di mana umat Islam pernah memegang peranan penting ya. Tentu saja yang paling fundamental adalah Mekah ya, dengan bahnya itu yang merupakan, kemudian juga Masjidil Aqsa ya. Nah ini sayangkan gambar itu familiar buat kita semua. Nah, mengawali pertemuan kita pagi hari ini, saya ingin mengangkat beberapa ayat Karim. Yang pertama surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayat yang populer bagi kita semuanya, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Turunnya Rasulullah SAW dengan membawa syariat Islam ini untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Apakah rahmat itu? Tentu saja adalah hal yang bersifat kebaikan untuk seluruh, bukan hanya umat manusia ya, tapi alamin ya, untuk seluruh alam itu. Jadi ini luar biasa kedatangan Rasulullah SAW dengan membawa syariat Islam.
Dan Islam adalah ajaran yang sempurna ya. Suratul Maidah ayat 3 yang menurut para mufassirin dikatakan sebagai penutup dari rangkaian ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang diturunkan pada Rasulullah SAW selama 3 tahun masa kerasulan beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Ayat ini sangat penting sekali, bahkan ketika ada seorang Yahudi yang mendengar ayat ini, yang mengatakan kalau ayat itu turun kepada kami, maka akan kami berikan hari itu sebagai hari besar kami, yang menunjukkan kesempurnaan dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi ajaran yang sempurna, yang tidak ada cacatnya, tidak perlu ditambah atau dikurangi. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Islam ini telah mencukupkan nikmat kita dan telah meridhoi Islam ini sebagai agama bagi kita, bagi seluruh umat manusia. Jadi tidak boleh lagi ada pertanyaan tentang bagaimana dengan agama yang lain, karena dalam ayat ini sudah jelas semuanya. Yang berikutnya adalah peran manusia sebagai khalifatullah di muka bumi. Dan surat Al-Baqarah ayat 30, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat yang ingin digarisbawahi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai, atau Adam ya dan keturunannya sebagai khalifah di muka bumi. Kehendak menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah adalah penguasa ataupun pemilik ataupun juga pengganti ya. Beberapa tafsir katakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan peran kepada manusia untuk memberikan amanat berada di muka bumi ini menjadi to some extent penguasa yang itu memiliki some sort of kewenangan gitu ya, satu kewenangan yang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk memakmurkan bumi ini sebagaimana yang nanti disebutkan dalam beberapa ayat-ayat yang lain. Dan untuk mengemban amanah tersebut, Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Diajarkan pada Adam ini nama benda-benda di sini katakan mewakili ilmu pengetahuan secara menyeluruh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk menjadi khalifah di muka. Tugas kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Inilah kemasan secara utuh ya bagaimana manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah dan dalam rangka untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Dan khalifah dalam konteks ini adalah huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala di sini menciptakan kita dari bumi dan menjadikan kita sebagai pemakmurnya, ya, sebagai pemakmurnya. Wa antakum minal ard wasta'marakum, untuk memakmurkan bumi. Nah, dari sinilah kemudian berkembang peradaban umat manusia, Islam dalam hal ini, yang kemudian ya kita tahu karena untuk menjalankan kehidupan secara menyeluruh ya manusia sebagai makhluk sosial memerlukan banyak hal, dan salah satunya adalah ibadah, dan nanti akan kita lihat bahwa ibadah menjadi sentral dari kehidupan umat manusia. Membutuhkan banyak sekali perlengkapan fasilitas untuk kita bisa secara menyeluruh, komplit dan komprehensif menjalankan Islam ini sebagai way of life kita secara individu dan juga secara kolektif. Allahu a'lam bishawab. Demikian barangkali pendahuluan dari saya taruh tadi, dan kalau nanti akan
disempurnakan oleh Mas Catur Sri Herwanto. Ini saya udah lama nggak ketemu beliau. Sehat ya Mas Catur ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkat doanya guru-guru kita. Jazakallah. Ini rupanya Masya Allah, nih rupanya guru dan murid ketemu nih di forum ini. Kayaknya mereka pernah ketemu somewhere di mana, nanti bisa kita ulik. Baik, Bapak Ibu sekalian, nih luar biasa pembukaan yang menggugah kita, di mana kemudian bahwa Islam ya tentu tadi mengutip beberapa ayat Al-Qur'an yang kita yakini sebagai hudal linnas wa bayyinam minal huda wal furqan ya, sebagai petunjuk bagi manusia ya. Saya mengulang sedikit saja menggarisbawahi bahwa yang pertama, Islam ini rahmatan lil alamin, ya, bukan rahmatan lil muslimin, rahmatan lil mukminin. No. Ya, Islam itu untuk alam semesta, gitu kan. Dan itu dimention oleh Al-Qur'an sendiri. Bahwa kemudian ya ada satu pemahaman yang harus kita yakini, akmaltu lakum dinakum. Oh, sempurna. Al-Islam itu sempurna, gitu kan. Kemudian ja'ilu fil ardi khalifah, bahwa kita semua itu menjadi khalifah fil ard, karena tugasnya tadi beribadah dan memakmurkan bumi dan seisinya. Ini luar biasa. Namun Bapak Ibu sekalian, bahwa pada pagi ini yang juga harus kita ulik bersama, kita nanti coba diskusikan, untuk bisa memerankan sebagai khalifah fil ard tentu punya atau diperlukan berbagai kondisi, berbagai dukungan, persyaratan dan lain sebagainya. Memang sejarah mencatat bahwa setelah ya bermula di Jazirah Arabia, kemudian ke Afrika, bahkan sebagian ke Eropa, menyebar ke wilayah Asia, India dan sampai ke Indonesia, tentu untuk bisa sampai ke sana banyak yang diperlukan ya. Dukungan sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sampai kepada narasumber kita yang kedua, Ustadz Dr. Kimia Catur Sri Herwanto. Monggo silakan, Mas Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullah khairan katsirah atas panitia ya yang sudah menyelenggarakan acara silaturahmi dan bincang ringan ini ya. Biasanya kalau pagi udah berat, nanti keberatan pusing sendiri ya. Kita bincang ringan saja. Alhamdulillah sudah diawali oleh guru saya, Bapak Dr. Taufikur Rahman ya, terkait peradaban secara makro. Izinkan kami men-share screen ya, dan sedikit mengulas dari sudut pandang yang berbeda ya, mudah-mudahan bisa memperkuat, memperkaya, membuka wawasan kita semua. Ya, sudah terlihat ya slide saya. Masih hitam, bentar lagi. Nah, ya. Ya, kami beri judul It Begins with Civilizing Heart and Mind. Itu berawal dari bagaimana memperadabkan kolbu dan pikiran kita. Ini sekedar opini pribadi ya dari tadabbur beberapa ayat Al-Quran, bahwa ya ini adalah temuan ilmu pengetahuan terkini ya, bahwa ternyata di dalam kolbu kita, dalam terjemahan ataupun perbincangan ya terkait dengan kolbu dalam Al-Quran itu seringkali diterjemahkan sebagai hati gitu ya, sehingga sedikit banyak identik dengan liver, padahal sebenarnya itu yang dimaksud kolbu dalam Al-Quran kalau kita lihat terjemahan yang lain itu heart, jantung ya. Jadi kolbu itu, dan ternyata ilmu pengetahuan sekarang mengkonfirmasi ya, ini sudah confirm ya, sudah terbukti ya, bahwa dalam kolbu kita, di jantung kita itu ada sel-sel neuron, sel-sel syaraf gitu. Ternyata dalam kolbu kita itu ada otak, ya, otak kecil. Jadi kalau ada yang bilang hati kecil kita, itu sebenarnya lebih ke apa ya, yang dipahami kalau dari temuan ilmu pengetahuan yang terkini adalah adanya otak kecil di dalam jantung kita. Dan itu sebagaimana sel-sel otak ya yang bisa merekam sesuatu, bisa berpikir, bisa memutuskan. Nah, otak kecil yang ada di jantung kita, kolbu kita itu ternyata memiliki fungsi juga, bisa merekam, ya bisa berpikir dan bisa memutuskan. Jadi ini mengkonfirmasi ya kalau dalam Al-Quran
kita disuruh ya berpikir menggunakan kolbu kita, karena memang kolbu kita itu bisa berpikir karena ada sel-sel neuron di situ. Ya. Jadi, dan inilah yang menjadi dominasi dalam Al-Quran, bahwa kita agar supaya mensinkronkan selalu ya kolbu kita dengan otak kita, dengan indera kita, yang menjadi satu kesatuan ya, dalam memutuskan atau memahami sesuatu. Bahkan dominan kolbu untuk memahami sesuatu. Ya, tidak ada yang memungkiri bahwa peradaban Islam ya, itu berawal dari sebuah ayat yang turun, atau beberapa buah ayat yang turun dari surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ini sungguh menarik ya, di mana diawali dengan perintah. Jadi memerintahkan, ya, menyemangati untuk melakukan sesuatu. Ya, peradaban hanya akan muncul ya, ketika orang-orang yang ada di atau masyarakat dalam peradaban itu melakukan pekerjaan, ya, bukan berdiam diri atau nganggur, tapi melakukan suatu pekerjaan. Itu hanya bisa salah satunya dengan diperintah. Dan inilah Iqra. Dan menariknya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ada hierarki di sini. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Ini Tuhan dulu di awal. Baru kemudian ciptaan. Alladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kemudian hierarki kedua adalah manusia ciptaan itu sendiri. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik ya. Karena memang di masa itu, di zaman ketika Rasulullah diutus atau diberi wahyu ini, cenderung manusia itu menempatkan ya, manusia yang dominan punya kekuasaan, itu menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Dan di bawahnya ada manusia lain yang mereka kuasai, mereka aniaya, yang mereka dolimi. Ya. Jadi peradaban Islam berawal dari menempatkan Allah Subhanahu wa taala di awal, hierarki teratas. Dan ini juga punya implikasi ya, ketika ini sudah menancap dalam kolbu kaum muslimin waktu itu. Ya, apapun yang mereka lakukan, karya apapun yang mereka keluarkan, itu nuansanya seperti ini gitu ya. Ya. Beda dengan barangkali kalau di dunia iptek kita ya, kalau kita berbicara atau menjelaskan wacana tentang tumbuhan tumbuh ya, misalnya tumbuhan melakukan fotosintesis. Tapi kalau wacana dalam Islam, tumbuhan itu ya, Allah yang menjadikan tumbuhan itu bisa berfotosintesis. Jadi sangat sentral sekali peran pencipta di sini. Ya. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Jadi Allah SWT ini berkuasa terhadap manusia. Ya. Siapa yang menciptakan, dia berkuasa. Ya. Ini juga memberikan suatu pandangan ya, bahwa peradaban yang berkuasa adalah peradaban yang di mana masyarakat mencipta, dalam tanda kutip, membuat produk ya. Made in ini, made in itu gitu ya. Sebaliknya, peradaban yang dikuasai adalah peradaban yang hanya konsumtif ya. Hanya konsumtif dan menggunakan produk dari peradaban yang banyak menghasilkan produk-produk itu. Ya, ini penting sekali ya, kata kholaqo. Dalam Al-Quran, kholaqo itu hanya bisa disandingkan dengan Allah SWT. Kholaqo ini nggak boleh disandingkan dengan yang lain. Ya, kalau disandingkan dengan yang lain, itu bukan menciptakan, artinya mengada-adakan, membuat sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dibuat. Kholaqo ini artinya juga membuat, menciptakan dengan sempurna ya, dengan tujuan yang jelas, dengan makna ya, dengan manfaat. Nah, ini yang kemudian menginspirasi kaum muslimin ya, menjadi bangsa yang membuat produk-produk yang bermanfaat ya, seihsan mungkin, sesempurna mungkin, walaupun tidak bisa sempurna Allah SWT. Tapi hierarki ini, ya, tapi konsep ini kemudian menjadikan peradaban Islam itu kuat sekali ya, karena mereka merefleksi dari pemahaman mereka terhadap Allah SWT. Ya, Allah berkuasa atas segalanya karena Allah memiliki sifat pencipta. Peradaban akan berkuasa menguasai peradaban lain ketika dia bisa mencipta, membuat produk-produk. Di mana produk ini akan mempengaruhi peradaban lain yang hanya menggunakan produk itu. Ya, nah kemudian saya hanya akan menambahkan sedikit ya, bagaimana peradaban Islam ini dibangun atas tradisi keilmuan yang sangat-sangat kuat sekali gitu ya.
Yang sayangnya mungkin ini belum begitu dominan ya, belum lagi dominan ya dalam wacana kehidupan atau pengajaran terkait dengan hal yang berhubungan dengan agama itu. Kalau berhubungan dengan ilmu pengetahuan, saya yakin ini sudah sangat diterapkan. Jadi di surat Al-Baqarah, surat kedua, ya ayat 3 ayat beruntun ya, 258, 259, 260. Itu kalau kita sama-sama mengkaji, mentadaburi dari sudut pandang kita sebagai orang yang bergerak di bidang akademis ilmu pengetahuan, itu semua adalah fondasi ilmu pengetahuan ya. Dari situ kita diajarkan bagaimana berargumentasi, bagaimana melakukan observasi, dan bagaimana kita melakukan eksperimentasi. Ya, berdiskusi ya, kalau bahasa kita presentasi, kemudian ada tanggapan, ada saran, ada kritik ya. Kemudian mengobservasi, melakukan pengamatan fenomena yang ada di alam. Sedangkan eksperimentasi kita melakukan suatu uji coba, percobaan. Dan ini semua Pak, kita lihat di dalam surat itu, ayat itu. Itulah fondasi dalam menemukan kebenaran. Ya. Jadi kita bahas satu-satu gitu ya. Dan ini adalah fondasi peradaban Islam. Yang notabene adalah sesuatu yang universal yang diterima oleh semua bangsa yang ada di dunia ini. Yang kita istilahkan dengan kebenaran ilmiah. Sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran sudah sejak ada ya ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita bahas satu-satu ya, karena ini menarik sekali. Di surat Al-Baqarah ayat 259, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu mulka id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiitu. Qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masriqi fa'ti biha minal maghribi fa buital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ya. Jadi ini adalah kisah debat ya antara Ibrahim dan Namrud ya, tentang sesuatu yang sudah umum ya diketahui. Ya. Cuman mereka hanya tidak setuju tentang siapa yang melakukan ini. Ya. Siapa yang melakukan ini? Apakah Tuhan atau bukan? Gitu. Nah ini mereka berdua berusaha untuk mencari mana yang benar dengan cara berdiskusi, berdebat gitu. Tidak menghadirkan suatu fakta baru, tidak melakukan eksperimen. Tetapi fakta yang sudah dipahami, akan tapi subjek dari peristiwa itu diperdebatkan di antara mereka itu ya. Ya intinya ya, Nabi Ibrahim berkata Tuhanku Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian si Namrud mengatakan aku juga bisa menghidupkan dan mematikan walaupun dengan pengertian dia ya. Kalau kita lihat tafsir atau ulasan lebih lanjut, dia bisa membunuh seseorang ataupun membiarkan seseorang yang tidak dibunuh. Itu pengertian dia. Nah kemudian Nabi Ibrahim membawa ke sudut pandang lain. Ya, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan manusia. Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Ya dia tidak bisa berkutik lagi. Gitu. Sehingga Nabi Ibrahim bisa menampilkan suatu kebenaran ya, dengan cara berdiskusi, ya, berdebat, gitu, dengan logika, dengan nalar. Ya, menarik sekali gitu ya. Di sini sangat kuat sekali ya tradisi nalar dalam Islam ya, logika dalam menemukan kebenaran. Gitu. Nah berikutnya adalah itu logika berdiskusi dengan logika rasional. Berikutnya adalah dengan observasi. Ya, observasi apa yang ada di alam. Dan ini sesuatu yang juga valid juga. Data yang bisa diterima ya dalam dunia ini ya, adalah data observasi. Ya, au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athahu qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nas wanzur ila al-'idami kayfa nunshizuha thumma nafsuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi ini adalah kisah seseorang yang melewati suatu negeri ya yang sudah runtuh ya bangunan-bangunannya, kemudian mempertanyakan bagaimana mungkin ya negeri yang sudah hancur ini bisa dibangkitkan lagi gitu. Jadi terkait dengan pertanyaan benarkah nanti ada hari berbangkit gitu ya. Nah, kemudian orang itu dimatikan ya selama 100 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala atau dihidupkan. Ya, kemudian dia ditanya berapa lama kamu di sini? Dia mengatakan sehari atau setengah hari. Ternyata diberitahu kamu sudah di sini
100 tahun tidurnya. Dia adalah makanan dan minuman yang belum berubah. Menarik ini ya. 100 tahun makanan dan minuman nggak berubah. Ya, padahal kita tahu ya selama ini 100 tahun nggak mungkin lah makanan dan minuman itu nggak berubah sama sekali ya. Kecuali mungkin madu yang ditutup rapat itu bisa ribuan tahun ya. Sebagaimana ditemukan di Mesir ya. Jadi makanan minuman nggak berubah gitu, dalam 100 tahun. Ya. Ya mungkin ini yang menjadikan berargumentasi bahwa saya cuma sehari setengah hari. Kenapa? Tuh makanan minuman nggak berubah. Oke. Nah tetapi diminta orangnya untuk melihat bukti lain. Dia tidak bukti yang lain. Keledai jadi tulang belulang gitu. Ya. Yang kemudian dia melihat, oh ternyata keledainya memang sudah mati gitu. Nggak mungkin hanya dalam waktu sehari setengah hari keledai bisa mati jadi tulang belulang seperti ini gitu ya. Padahal kita tahu proses pembusukan itu bisa langsung berapa hari atau berapa pekan ya. Nggak mungkin sehari setengah hari yang jadi tulang. Nah yang menarik lagi adalah dia melihat bagaimana keledai ini disusun kembali gitu ya, dibalut dengan daging gitu, kayak ada perjalanan mundur gitu. Sehingga dia mengatakan bahwa wa'lam anallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah bisa menjadikan 100 tahun makanan minuman tetap awet, tetapi pada saat yang sama 100 tahun Allah bisa menjadikan keledai sudah hancur jadi tulang. Dan Allah dengan kekuasaannya bisa menjadikan keledai yang tadi sudah hancur bisa hidup lagi. Allah bisa menjadikan apa saja itu. Sesuatu bisa awet, bisa hancur, dan hancur bisa kembali lagi. Sehingga dengan observasi ini, dia berkesimpulan Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah ini menarik sekali gitu. Jadi yang namanya kesimpulan selama ini kita lakukan di dunia ilmiah berhenti di fenomena ilmiah itu saja. Tapi dalam Al-Quran, peradaban Al-Quran itu ditarik ke belakang. Bahwa di situ ada fenomena lain di balik itu. Ada fakta lain, yaitu Allah SWT yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan yang terakhir, tadi observasi ya. Nah sekarang adalah eksperimentasi. Ya. Jadi bahkan untuk membuktikan tentang hari berbangkit, Al-Quran mengajarkan kita untuk melakukan eksperimen. Jadi akidah tentang hari berbangkit, ternyata Al-Quran mengajarkan kita untuk ditanamkan dengan eksperimen ilmiah. Gitu. Jadi eksperimen ilmiah itu bukan hanya untuk menemukan fenomena ilmiah belaka, tapi untuk membuktikan fenomena tentang hari berbangkit juga. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala faqut arba'atan min at-tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'ahunna ya'tinaka sa'ya wa lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Nah, ini menarik ini. Nabi Ibrahim diajari oleh Allah SWT. Ya, ketika bertanya, ya Allah perlihatkan padaku bagaimana kau menghidupkan orang mati gitu. Jadi Allah tidak memperlihatkan, tidak memberikan metode observasi di sini, tetapi eksperimentasi. Ya. Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk melakukan serangkaian metode ilmiah itu. Yang pertama ambil sampel itu burung. Dan burungnya 4 kali ulangan ya, dan 1 doang, 4. Dalam eksperimen kita juga biasa melakukan ulangan ya, untuk menjadikan data itu semakin akurat gitu. 4 ekor. Kemudian dicincang ya, dan diletakkan ke bukit ya, 1 bagian. Bukitnya juga lebih dari 1 ya. Jabal ya, bukan jibal 1 tapi jabal, gunung-gunung. Dan ini proses eksperimen ini memakan waktu ya. Kalau mencincang, ada yang di terjemahan lain tuh menjinakkan dulu ya. Dicincang, kemudian ditaruh di bukit-bukit ya. Dan itu butuh waktu ya, bukit atau gunung lebih dari 1 itu perjalanan ke sana aja lebih dari sehari barangkali itu. Sehingga butuh waktu bereksperimen. Kemudian tsumma da'uhun ya'tina tasa'ya. Kemudian dipanggil, maka mereka datang. Jadi setelah bereksperimen ini, kemudian kesimpulannya ternyata memang benar itu. Sesuatu yang mati bisa dihidupkan lagi. Sehingga kesimpulannya adalah Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi sangat luar biasa ya. Jadi peradaban dalam Islam itu sangat-sangat ilmiah, sangat empiris gitu ya. Bahkan untuk membuktikan sesuatu yang gaib yang belum kita alami tentang hari berbangkit, itu kita diajarkan untuk melakukan kesimpulan eksperimen ilmiah itu, observasi maupun eksperimen ilmiah gitu ya. Sehingga tidak mengherankan ya. Jadi para nabi gitu ya, ataupun orang sahabat di masa lalu itu imannya kuat sekali. Kenapa? Karena dibangun ya, imannya terhadap hari akhir atau hal yang bersifat gaib itu didasarkan pada observasi, eksperimentasi dan argumentasi yang sangat kuat. Yang notabene ini kita gunakan dalam dunia ilmiah itu. Tetapi sebenarnya ini adalah metode penanaman akidah rububiyah itu yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Dan uniknya kalau kita lihat di pesantren-pesantren termasuk tempat saya tinggal,
yang namanya pelajaran akidah itu nggak ada eksperimen, nggak ada percobaan ilmiahnya gitu. Cuman dominan hanya menghafal ataupun membaca teks. Padahal kalau kita lihat tiga hal ini dalam Al-Quran, itu kita diajarkan bahkan untuk masalah akidah, itu kita diajarkan harus bereksperimentasi gitu, ada percobaan ilmiahnya, sehingga terbukti bahwa memang ya, hari berbangkit itu sesuatu yang sangat sangat mungkin terjadi, bahkan itu fakta yang akan terjadi nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Kimia Catur Trihewanto yang luar biasa ya. Bahwa ternyata untuk membahas satu fondasi, satu keyakinan, satu akidah itu kita juga bisa sebetulnya begitu ya, secara argumentatif, observatif maupun eksperimentatif. Ini satu hal yang luar biasa dan ternyata sebuah peradaban yang akan eksis, yang akan mempunyai pengaruh itu bukan yang konsumtif, tetapi yang produktif. Kenapa? Karena dimulai dengan satu pekerjaan ya. Ketika ayat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu satu aktivitas pekerjaan begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita memang 6:30 lebih ya, jam 6.36. Kita insya Allah akan bincang ringan ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekaligus minta maaf. Jadi kapasitas Zoom ini hanya 100 ya. Dan saat ini sudah full 100, mungkin banyak yang kepental. Saya tidak menyangka antusias Bapak Ibu sekalian begitu kuat pada pagi ini. Sebetulnya ada channel YouTube, tetapi mungkin juga belum dirilai sama Kang El begitu ya. Jadi insya Allah nanti pekan ke depan, seandainya memang banyak, kita akan menggunakan kapasitas Zoom yang lebih besar ya, mungkin bisa yang 500 insya Allah. Baik. Izinkan saya untuk berdialog dengan dua narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Sebelum nanti barangkali dari Bapak Ibu sekalian akan ada yang ngechat ya, menanyakan atau bahkan mungkin langsung raise hand. Yang pertama saya mohon tanggapan dulu nih dari Pak Taufikur Rahman, dari Ustadz kita. Ustadz itu dosen ya, sama ya mengajar ya. Ustadz SITHA. Tadi diawali ya ketika kita dialog pagi ini yang luar biasa dengan berbagai statement-statement di Al-Qur'an yang sungguh menyadarkan kita semua bahwa sedemikian rupa seharusnya bagi kita yang sudah bersahadat menjadi bagian komunitas muslim dunia untuk memahami apa yang kemudian diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad Rasulullah SAW ya, terkait bahwa message-nya itu adalah rahmatan lil alamin, bahwa sesungguhnya manusia itu selain beribadah juga sebagai khalifah gitu. Nah, Ustadz Taufik, bagaimana ini supaya nilai-nilai Al-Qur'an itu menginspirasi kita dan juga menjadi titik tolak kita ketika kemudian kita beraktivitas di dunia ini. Kita tentu yakin bahwa kita pasti meninggalkan dunia ini gitu ya. Kita doakan juga kawan-kawan kita yang sudah mendahului kita ya, karena diawali misalkan terpapar COVID-19 ataupun oleh yang lain. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian karena kita menyadari bahwa kita pasti meninggalkan dunia ini, maka apa yang kita baca, apa yang kita yakin itu menjadi sumber inspirasi dan menjadi titik tolak kita dalam mengemban amanat di dunia ini. Nah, gimana itu Ustadz? Monggo, bagaimana kiatnya begitu? Silakan. Ya, terima kasih Pak Tarwadi. Mungkin saya lanjutkan share screen yang tadi ya. Bagaimana membumikan bagaimana membumikan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang tadi telah kita baca, yang telah saya sampaikan dan juga tadi Pak Catur ya sampaikan ya, kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya kalau kita lihat mungkin menjawab pertanyaan dari Pak Tarwadi itu ya. Tentunya bagaimana kita melihat pada sejarah dan apa yang terjadi pada peradaban umat Islam, wabil khusus ya umat Islam ya. Dan nanti kita akan komparasi juga dengan
peradaban-peradaban dari bangsa-bangsa yang lainnya. Sebetulnya yang saya kira umat Islam ini kita dalam bulan Muharram ya 1443 Hijriah ya. Tentunya kontribusi umat Islam terhadap peradaban dunia ya dengan syariat Islam, dengan dibawanya dengan diturunkannya Al-Quranul Karim ini sebenarnya telah shaping di human civilization di muka bumi, di membentuk peradaban manusia. Dan ini harusnya saya kira kalau sejarawan yang dunia yang jujur ya dia akan merecognize ya kontribusi dari peradaban umat Islam ini. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah yang saat ini kita nikmati science dan teknologi modern, bagaimana yang tadi base-nya itu dijelaskan oleh Mas Catur ya. Kita mengenal ada golden age dari sejarah Islam yang itu merupakan puncak dari kalau boleh disebut ya, di mana peradaban umat Islam secara saintifik gitu ya, saintifik itu mengalami kejayaan dan menjadi tulang punggung ataupun dasar sebenarnya cikal bakal dari sains teknologi modern saat ini dengan berbagai nama-nama ilmuwan muslim yang sangat terkenal dan elemen-elemen dari kultur itu yang dibangun oleh umat Islam itu untuk meningkatkan life dan well-being dari umat manusia yang kita rasakan sampai saat ini. Saya mulai dari yang sederhana, Mas Tarwadi. Jadi bagaimana daily life kita, bagaimana kehidupan kita yang sehari-hari ya, yang sehari-hari kita rasakan, kita jalani dalam rangka kita melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dan juga apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi home and daily life, bagaimana kehidupan kita di rumahnya. Jadi bagaimana Muslim ajaran Islam ini kemudian memberikan pada kita pengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita dari yang paling sederhana aja, dari makanan dan minum yang kita konsumsi ya. Makanan itu harus halal, minuman juga harus tidak ada unsur yang hamarnya di situ yang memabukkan gitu. Jadi itu udah shaping the world, membedakan umat Islam dari yang lain. Kemanapun kita pergi, salah satu concern utama kita kan makanannya gimana nih, makanan halal gimana. Jadi di dunia juga kan sekarang berkembang tentang halal tourism ya. Itu jelas membingkai kehidupan umat Islam dan juga peradaban. Bahwa kita hanya makan makanan yang halal, yang dibolehkan, yang tidak boleh yang haram ya. Dan yang haram itu kan sebetulnya hanya beberapa saja ya gitu ya. Pada prinsip dasarnya itu semuanya mubah, boleh dimakan kecuali yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu itu semuanya adalah untuk kebaikan manusia. Ini kita mengikuti itu, mentaati itu sudah jadi peradaban sendiri bagi kita, jadi membentuk kehidupan kita ya. Jadi kita mulai dari hal yang simple gitu ya, dari hal yang sederhana, gitu dari ya. yang sederhana, makanan ya. Gitu, bagaimana makanan jadi, yang ya. Okay. Ya, ketika kita pergi ke luar negeri yang mayoritas negara-negara non-Muslim kita kan merasakan itu ya. Apa namanya? Kalau di sini relatif oke aman, walaupun ternyata banyak juga masalah di kita ya. Jadi ada ayam tiren, ada mungkin daging yang campur gitu ya. Oke. Ustadz Taufik, punten nih, saya potong sebentar. Jadi memang umat ini atau katakan umat Islam itu pernah punya pengaruh ya, punya golden ages ya, berabad sesungguhnya. Bukan hanya abad keemasan ini bukan hanya sekali ya, bukan hanya 1-2 abad, tapi begitu panjang dari zaman Umayyah ya, setelah Khalifah Rasidah yang 4 itu, Abbasiyah, bahkan ke Ottoman. Nah, ini yang menarik. Saya akan ke Mas Catur. Mas Catur ini Bapak Ibu sekalian, mungkin tahun 2000-an ya, teman-teman biasa membaca buku Harun Yahya yang mencoba mengaitkan antara fenomena alam dengan Al-Quran. Nah, Mas Catur ini adalah penerjemah bukunya, ya. Dan saya sampaikan 2 anak beliau itu ada di Turki saat ini. Jadi kalau beliau bicara tentang Turki, itu juga insya Allah paham sekali. Mas Catur, ada yang menarik ya, yang tadi Mas Catur sampaikan, yaitu bahwa it begins with civilized heart and mind. Itu satu judul yang touching menurut saya ya. Jadi
heart and mind. Kalau dalam Al-Qur'an itu kan ketika Allah mengutus nabi itu kan katanya apa namanya? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi sebelum diajarkan kitab dan hikmah itu ada proses wa yuzakkihim. Itu kan membersihkan ya, dibersihkan hatinya, heart and mind. Dan itu kemudian bahasa bangsa gampangnya kita adalah reformasi, ya kan? Kalau kita reformasi itu kan begin with apa sih, mind gitu ya, perubahan pola pikir, dan itu kemudian disinggung oleh beliau dengan sangat indah, sangat baik ketika bicara tentang bahwa ini kalau satu peradaban mau eksis, mau bermanfaat, jangan konsumtif, tapi yang produktif. Nah, Pak Cato, saya ingin dalam kesempatan pagi ini sebelum nanti mungkin ke teman-teman, sebetulnya pengalaman umat ini gitu ya, terutama mungkin kalau kita sekilas aja, tidak sampai ke zaman Utsmani misalnya ya, itu perlakuan terhadap iptek dan timbul tenggelamnya peradaban itu seperti apa, begitu ya. Apakah ini kebetulan kan pagi ini kita mostly latar belakangnya kalau nggak pendidikan karena memang Ustadz Taufik itu dosen, juga peneliti rekayasa gitu ya, kawasan Puspiptek gitu. Nah, jadi sebetulnya fenomena kontribusi iptek ya pada masa kejayaan peradaban Islam, apakah itu Umayyah, apakah itu Abbasiyah ya, itu seperti apa, supaya ini memberikan juga inspirasi dan gambaran kepada kita bahwa iptek itu punya pengaruh yang sentral untuk memajukan civilization, peradaban di muka bumi. Dan kita sebetulnya melihat itu ya. Sekarang kita memasuki 4.0 ya. Memasuki informasi teknologi yang luar biasa. Monggo Mas Catur. Mohon bisa diulas sedikit. Ya, terima kasih Pak Tarwan. Ini bincang ringan menjadi berat lama-lama. Kita tetap ringan aja dulu deh kalau ya begitu. Tetap ringan aja gitu. Iya. Jadi menarik ya. Saya ini kisah ringan aja. Saya sempat membaca sekilas buku PAI ya, buku Pendidikan Agama Islam. Anak saya waktu itu pas SD kelas 2. Waktu itu dia babnya tentang Asmaul Husna, sifat-sifat Allah. Dan menarik ya ketika saya baca di buku itu tertera tentang Allah yang Maha Pencipta. Nah, ada sebuah statement menarik yang sangat melekat ya dalam benak saya gitu ya. Dan barangkali ya saya sudah lama bertahun-tahun belajar ya. Tapi mungkin barangkali ini sesuatu yang impresif yang menjawab barangkali ya pertanyaan-pertanyaan selama ini ada di benak saya. Gitu. Jadi di buku anak saya yang SD kelas 2 itu disebutkan bahwa salah satu bentuk pemahaman bahwa Allah adalah Maha Pencipta, Al-Khaliq, adalah seseorang yang paham tentang hal tersebut itu akan senang membuat sesuatu, berkarya, membuat sesuatu yang tentunya bermanfaat buat orang lain gitu. Ini terus terang sangat menjadikan saya itu pesan ini melekat dalam diri saya gitu. Walaupun itu buku anak saya, tetapi seolah ini pengetahuan yang baru. Ternyata itu yang paham. Orang paham Allah itu Al-Khaliq. Itu ketika dia itu punya jiwa berkarya, membuat sesuatu bermanfaat buat orang. Gitu. Nah ini hal yang barangkali sebenarnya ya kalau kita lihat ya di kurikulum anak-anak kita itu sudah ditanamkan secara tekstual, secara teori. Nah, yang perlu barangkali diintensifkan adalah bagaimana kita arahkan untuk berkarya terus, berkarya yang bermanfaat buat orang lain. Ya, jadi secara dasar istilahnya itu dalilnya itu sangat kuat sekali ya. Jadi pemahaman tentang tauhid rububiyah atau akidah rububiyah, keimanan bahwa Allah Maha Pencipta, itu ternyata efeknya itu. Kalau orang itu paham tentang Allah Maha Pencipta dan dia memahami ciptaan Allah sangat luar biasa ini, sempurna, dia akan meniru, membuat karya. Ya. Walaupun dia tidak bisa meniru 100% ciptaan Allah, nggak mungkin. Tapi
setidaknya dia berusaha untuk sesempurna mungkin, seihsan mungkin dalam karya-karyanya itu, entah itu karya tulis, entah itu karya berupa produk, makanan, teknologi, sehingga karya itu akan bermanfaat buat orang lain. Dan saya yakin kalau gerakan ini menjadi masif gitu ya, ditanamkan di sini tuh ada sisi prakteknya. Jadi agama selama ini kan hanya teori ya, tapi prakteknya lebih ke ibadah gitu. Tapi sebenarnya ada praktek yang terkait dengan akidah gitu. Dan ini menurut saya salah satu praktek akidah rububiyah adalah ini membuat sesuatu, kreativitas. Ya. Tidak harus sesi baru ya, tidak harus materi baru atau mata pelajaran baru, tapi dikaitkan dengan materi. Saya kira ada yang materi apa ya, craft dan apa ya, karya, prakarya misalnya. Itu dikaitkan seperti ini. Kenapa kita mau prakarya? Ya. Ini salah satu bentuk pemahaman kita, keimanan bahwa Allah Maha Pencipta. Ya. Seperti itu. Ya. Itu saya barangkali kalau saya ringankan pertanyaan yang berat tadi ya. Oh, baik. Jadi pagi ini kita nggak mau memulai dengan yang berat. Nanti tapi kapan-kapan kita bisa diskusikan. Pak Catur, Masya Allah luar biasa ini. Jadi ini menjadi menginspirasi kita pada pagi ini ya. Jadi memang kalau yang ASN itu kan ada istilah pensiun ya. Pensiun ya. Meskipun pensiun tidak harus dimaknai kita berhenti, maka tetaplah beraktivitas, tetaplah bekerja begitu ya. Ada koleganya Pak Dr. Taufik ini yang juga dosen saya, namanya Pak Undang. Jadi beliau ini nanti Pak Taufik bisa cerita. Beliau ini mengajar seambruknya bahasa gampangnya. Jadi beraktivitas terus. Karena ketika kita mengenal Al-Khaliq sebagai pencipta, maka ya tadi Pak Catur, Ustadz Catur mengatakan kita mesti berkarya, beraktivitas, bekerja. Sampai kapan? Seambruknya. Sampai kemudian kita selesai tugas kita di dunia ini. Terima kasih Pak Catur, inspirasi pagi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, di chat sudah ada yang bertanya cukup panjang ya. Kemudian ada juga yang raise hand. Sekarang sudah jam 6.51 ya. Saya berjanji jam 7 sebetulnya selesai. Tapi nanti kita bisa negosiasi sama Kang El apakah kita akan lanjutkan katakan jam 7.15. Saya kasih kesempatan mohon maaf yang raise hand dulu ya. Pak Padang Dedi, Pak Padang. Monggo silakan Pak Padang Dedi Almasdi, silakan. Oke, terima kasih Pak Tarwadi dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Taufik. Ini udah lama tidak jumpa nih. Ini teman-teman di Impas dulu nih. Ikatan Mahasiswa Muslim Pastasana Bandung. Pak Catur, ini juga mungkin Pak Taufik juga bisa nanti menambahkan ya. Nah, kita kan orang-orang IPTEK ini, kita selalu bergelut dengan di kampus dengan atau di lembaga penelitian dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti yang dikatakan oleh Pak Catur tadi, ya argumentatif, observasi dan eksperimental. Tapi belum atau kalau dikatakan tidak ada, belum optimal lah aktivitas keseharian kita itu menjadikan sarana makin mendekatnya kita kepada Khalik kita itu. Tidak terasa langsung konektivitas kita ke Khalik kita begitu. Nah, kira-kira di mana ini salahnya dan kemudian bagaimana kita coba mengoptimalkan ini sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari terasa bahwasanya kita memang seperti berhadapan dengan Allah gitu. Walaupun sebenarnya tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas pencerahannya. Oke, silakan Mas Ustadz. Mas Tato mungkin nanti bisa ditambahkan. Ini Mas Tato ini nulis di chat jam 7 minta pamit ini. Karena akan menjemput anaknya yang di Wisma Atlet nih, baru pulang dari Turki. Monggo Mas, silakan Mas. Nanti kita nego sedikit ya, jam 7 lebih dikit. Nah, silakan. Ya. Jazakumullah khairan katsiran, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira ini juga banyak dialami banyak orang yang banyak kita gitu ya. Bagaimana aktivitas kita itu yang terkait dengan dunia IPTEK, akademis gitu ya. Yang kalau dilihat dari Al-Quran Al-Baqarah surat 258, 259, 260 itu harusnya itu sesuatu yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala ya, terkait dengan fenomena tentang keberadaan Allah, tentang hari berbangkit dan sebagainya gitu. Dan bagaimana mengaitkannya? Ini pertanyaan praktis ya. Memang itu perlu effort gitu ya. Perlu effort gitu ya, karena selama ini kita memang ditempatkan ya, dibiasakan sejak SD barangkali ya, bertahun-tahun, berpuluh tahun barangkali sekarang untuk melakukan sesuatu ini secara terpisah gitu ya. Nah ini
sesuatu yang dibiasakan terpisah, kemudian kita gabungkan, memang tidak mudah, perlu latihan. Tetapi insya Allah bisa gitu ya. Jadi sekali lagi bisa dimulai dari mana saja ya, tapi salah satu hal adalah konsep itu tadi. Kita memahami konsep apa itu akidah rububiyah, ya. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Pencipta. Ya. Jadi keimanan kita bahwa Allah itu Maha Pencipta itu sekaligus memberikan cerminan atau arahan bagi kita bahwa kita kalau bisa seperti pencipta, walaupun nggak bisa 100% gitu. Ya, mungkin istilah yang tepat bukan cipta. Kalau dulu kita bisa menjadi individu atau masyarakat atau bangsa yang pembuat berkarya. Nah, ketika kita orang teknik misalnya, atau orang farmasi barangkali, ya ketika kita membuat ya, misalnya membuat obat yang terbaik ya, yang digunakan untuk mengobati ya, membantu kesembuhan orang. Nah, ini kita sebenarnya sedang melaksanakan suatu aktivitas yang mencerminkan keimanan kita bahwa Allah itu Maha Pencipta. Dengan ciptaan Allah sempurna ini kita bisa menikmati ya, bahagia ya, bisa mendapatkan kemudahan, kebahagiaan itu. Sama, kita ketika membuat sesuatu, kita niatkan bahwa kita ingin memberikan kebahagiaan pada orang lain, memberikan kemudahan bagi orang lain, memberikan kesembuhan untuk pengobatan bagi orang lain. Dan ini sesuatu yang cerminan dari keimanan kita kepada Allah SWT yang Maha Pencipta. Allah memberikan tuntunan dengan alam semesta ini yang sempurna, yang penuh manfaat, tidak ada yang sia-sia, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, sehingga manusia bisa bahagia, senang, tenteram. Nah, sama ketika kita berkarya dengan karya yang kita buat itu, dan kita niatkan bahwa ini dalam rangka mengikuti Allah yang perintahkan kita berkarya itu, dengan Allah menciptakan alam semesta penuh manfaat ini. Itu satu hal yang kita tanamkan. Jadi ketika kita bikin obat, itulah ibadah gitu. Dengan memunculkan bahwa saya ingin membuat sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, dan bukankah sebaik-baik manusia lah yang paling bermanfaat buat orang lain. Itu contoh lah, salah satu contohnya seperti itu barangkali. Masya Allah ya. Terima kasih Ustaz Tato. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua ya, tidak hanya Pak Dedi Almasdi, bahwa ibadah itu memang bukan hanya pada saat kita sholat saum saja, tetapi bahkan pada setiap aktivitas kita itu harusnya ditujukan kepada itu, sehingga akan terkonek setiap aktivitas kita dengan Al-Khaliq, the creators gitu. Pak Taufik akan menambahkan. Ustaz Taufik, monggo silakan. Ini sampai jam berapa Pak Tarwadi? Saya sih tadinya akan memandu sampai jam 7.15 ya, tapi ini banyak pertanyaan nih panjang, banyak senior saya juga nih, ada Prof. L, ada Pak Aton. Mungkin nggak apa-apa ya, insya Allah kita akan berseri setiap pekan, setiap Ahad pagi, tapi nanti sesuai dengan rencana saja jam 7.15 atau jam 7.20 ini Pak Cato juga akan menjemput anaknya. Monggo Ustaz Taufik. Ya, makasih. Baik, ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat saja barangkali ya, Mas Tarwadi ya, karena yang tadi saya oleh Pak Catur. Nah, saya izinkan biar agak sistematis menjawabnya. Saya lanjutkan sedikit aja terkait dengan peradaban umat Islam yang pernah kita lihat ya dalam sejarah ya. Jadi selain makanan dan minuman tadi, itu juga ada spices, ada pakaian ya. Jadi ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk menutup aurat. Ya, bukan hanya untuk salat ya, tapi juga memang menutup aurat menjadi kewajiban kita. Maka berkembanglah clothing ya, fabrics gitu kan, kain yang itu menjadi sesuatu yang tuntutan dari kita dalam rangka beribadah secara sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya begitu Islam datang pada peradaban manusia yang mungkin katakanlah pakaian yang sangat minim ya, Islam kemudian memberikan sentuhan ya dengan clothing fabric itu ya, yang itu menciptakan keindahan dan menciptakan rasa nyaman, rasa aman, rasa kesehatan segala macam ya. Dan peradaban Islam telah menciptakan itu. Jadi ini di Spanyol dulu kan bagaimana pada saat Islam itu berjaya, dan pada saat yang lain Eropa itu kan dalam keadaan Dark Ages ya. Mereka banyak belajar dari umat Islam. Ini ada tokoh Ali bin Nafi ya, sebagai Ziliab of Spain,
yang dia memberikan sentuhan seni kepada masyarakat di negeri itu, walaupun dia dari Irak ya asalnya, tapi kemudian dia pergi ke Spanyol. Nah ini kemudian arsitektur, kesenian, rekreasi segala macam itu, bagaimana umat Islam merencanakan satu kota yang baik, yang di dalamnya ada tempat pemandian gitu kan, dan keindahan-keindahan ya. Jadi karena untuk masuk masjid kan harus bersih, harus berwudu, dan kalau kita sekarang aja kita jalan lah kemana lagi misalnya mudik gitu ya, itu kan kita akan kalau nggak ada rest area kan kita singgah di masjid. Kenapa? Karena masjid itu ada tempat untuk apa? Ada toilet, ada tempat wudhu, kita bisa beristirahat, bisa tiduran, nggak harus ke hotel misalnya. Jadi hal itu saya kira mewarnai peradaban umat Islam dalam jangka yang sangat panjang, karena kebutuhan kita untuk beribadah dan ternyata apa ya, adanya masjid di tengah kota dengan struktur dan kemudian halaman rumput di depannya yang luas, alun-alun ya kalau kita sebut ya, yang kemudian juga diadopsi banyak di kota-kota di Jawa ya, walaupun mungkin peninggalan sejarah zaman dulu Majapahit segala macam ya udah bentuk seperti itu, tapi itu kemudian sangat bermanfaat. Yang mungkin agak kurang adalah adanya taman-taman di kita ya, di sekitar masjid itu, buku-buku perpustakaan itu luar biasa ya, dan pengobatan, science dan humanities, bagaimana kita harus mengobati. Kita berhadapan dengan pandemi ini juga kita belajar dari sejarah bagaimana dulu Umar bin Khattab ya, kemudian Amr bin Ash itu menghadapi pandemi pada saat itu. Jadi umat Islam ketika dia berhadapan dengan berbagai permasalahan ini berkreasi ya, dan dengan intuisi dan instingnya dan kecerdasannya Allah Subhanahu wa taala berikan itu luar biasa, memberikan solusi dan kebaikan-kebaikan kepada kemanusiaan gitu ya. Nah, bagaimana kita menuju kembali pada itu ya, bagaimana kita terus berkreasi sebagaimana tadi Mas Catur sampaikan ya, berkreasi, menciptakan, berinovasi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal pikiran untuk menghadapi berbagai permasalahan ini dan tidak berputus asa gitu kan. Dalam kondisi Covid seperti ini juga oke, stay at home, tapi kita tetap bisa berkreasi mestinya, bukan kemudian sekedar rebahan ya. Memang rebahan aja tuh mungkin bisa selamat ya, tapi kan kita harus produksi sesuatu ya, at least ya, dengan dunia komputer saat ini, internet yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita berada dalam situasi seperti ini, banyak sekali peluang ya, bapak-bapak ibu-ibu lakukan gitu ya. Baik, kata kuncinya keep moving forward ya, optimis ya. Baik, ini ada pertanyaan yang barangkali perlu direspon ya dari teman kuliah S2-nya Pak Catur ini. Ibu Astutiati Nur Hasanah, izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya agar kondisi serta golden ages umat Islam akan terulang lagi, dan apakah itu mungkin terjadi? Padahal Rasulullah bersabda ya, dari Abdullah dari Nabi bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup pada zamanku, maksudnya pada generasiku. Kemudian orang yang setelah mereka, kemudian orang yang setelah mereka, ini hadisnya Bukhari Muslim. Apakah dapat diartikan bahwa kualitas generasi Muslim akan makin turun in the future? Bagaimana ini Ustaz? Monggo Pak Catur mungkin silakan. Ya, saya pribadi tidak akan menafsiri ataupun mengulas hadis tersebut ya, kan saya bukan pakar hadis. Saya cuma ingin memberikan suatu pandangan dari sisi lain ya. Sebelumnya saya ingin memberikan sebuah analogi ya. Kalau zaman dulu orang naik haji pakai onta gitu ya. Kenapa? Ya umat Islam dekat-dekat situ ya, naik onta cukup. Tapi ketika udah mengglobal, ya bahkan di kutub utara juga ada umat Islam barangkali seperti itu ya. Maka konteks sekarang untuk transportasi ke Mekah atau Saudi Arabia itu berganti ya, dengan pesawat udara misalnya seperti itu. Nah sama kita juga memahami konteks kekinian ya, dalam memahami konsep ataupun kabar ya yang disampaikan Rasulullah di zaman dulu, dan diproyeksikan ke zaman sekarang. Jadi kita berada di zaman di mana kita sudah satu bumi ini global itu seperti satu forum kecil aja gitu ya. Dan yang namanya dunia ini, kalau saya lihat ya, kita bandingkan sejak zaman Perang Dunia Pertama atau yang kedua, itu sudah mengalami ya,
pertaubatan global gitu ya, yang dulu misalnya Eropa itu saling perang satu sama lain gitu ya, bunuh-bunuhan ya. Kemudian muncul mereka taubat ya, mereka udah menyadari bahwa perang itu hanya menimbulkan derita gitu, dan gak ada yang manusia menderita. Dan mereka kemudian berkumpul membentuk sebuah Uni Eropa ya, Uni Eropa. Jadi Uni Eropa itu adalah kekhalifahan zaman sekarang, bentuk zaman sekarang. Ya. Sama, ada yang namanya PBB. PBB itu muncul, kita nggak bisa pungkiri secara sejarah itu gara-gara dunia ini perang habis-habisan itu. Dan mereka ini menyadari nggak bisa kita gini terus. Kita semua ingin bahagia manusia. Ya. Basic fitrah kita adalah kita ingin bahagia. Tidak mungkin bahagia bisa diwujudkan dengan cara perang yang nggak ada hentinya. Maka kita bentuk PBB lah. PBB itulah khilafah yang sekarang itu ya PBB itu. Ya, kita harus melihat perkembangan zaman. Dan tidak bisa khilafah itu barangkali hanya semua orang muslim. Zaman dulu juga, di zaman Utsmaniyah itu di tatanan pemerintahan itu non muslim juga ada. Jadi kalau ada persepsi lain mengatakan ya, khilafah itu PBB itu sendiri. Bagaimana kita kaum muslimin bisa berperan di situ, menjadi dominan itu, menunjukkan ide-ide yang universal. Dan sekarang siapa yang menjadi ketua Majelis Umum PBB? Orang Turki. Sudah selesai, mau diapain lagi? Itulah khilafah gitu, di masa sekarang. Dan tidak harus semuanya orang Islam, tetapi orang-orang yang punya ide-ide sama, universal untuk kebaikan bersama, seglobal. Itulah Islam. Tanpa mereka mungkin memunculkan satu dalil Quran atau hadis, tapi ketika esensinya itu esensi Islam, ya itulah kita duduk. Ya itulah syariah gitu. Selesai. Silakan membaca kebijakan-kebijakan, misalnya contohnya WHO ya, karena saya orang TAB ya, kita bicara makanan itu. Jadi konsep tentang makanan sehat, silakan dibaca gitu. Jadi sekarang itu 70% orang meninggal itu bukan karena perang, tapi karena non communicable disease (NCD), ya, penyakit-penyakit yang tidak menular. Itu 70% meninggal gara-gara itu. Dan itu setara dengan 40 juta. Bukan karena perang lagi. Dan karena faktor itulah salah satunya. Jadi salah satu faktor dari penyakitnya adalah karena pola makan. Sehingga PBB itu sudah berkumpul ya, memformulasikan kebiasaan sehat termasuk makanan sehat. Apa sih makanan sehat? Silakan dilihat. Itu semua sesuai dengan konsep Islam makanan thayyib. Silakan dilihat. Dan itu yang diadopsi oleh Germas ya, Gerakan Masyarakat Sehat oleh Kemenkes RI. Ya. Tanpa ada embel-embel halal thayyib, itu udah Islam, itu kita dukung, kita adopsi. Ya. Itulah syariah. Selesai. Kita harus bisa membaca situasi global seperti ini. Itu tidak bisa kita menerapkan ya. Kita haji pakai onta gitu. Kita harus gosok gigi pakai siwak. Sama. Sistem pemerintahan ya sekarang udah nggak bisa seperti khilafah dulu lagi. Sekarang beda zamannya. Kalau kita paksakan, ya itu yang terjadi di ISIS. Memasakkan romantisme masa lalu dibawa ke masa kini, terjadi apa? Perang. Ya, dan Islam bukan seperti itu. Oke Ustaz, jadi intinya memang beliau nggak langsung menjawab nih terkait dengan hadis yang ditanyakan oleh Ibu Astuti. Tapi bahwa dengan kita bekerja optimis ya, menghindari konflik peperangan yang mencabut nyawa, kemudian menampilkan wajah dan nilai-nilai universal Islam, bahkan hanya masalah satu bidang saja, pangan ya, itu sesungguhnya kita sedang mencoba untuk memperbaiki atau berkontribusi dalam peradaban ini. Saya, karena ini satu lagi ya, ini sudah jam 7:08 di tempat saya bacakan satu komen atau satu pertanyaan lagi sebelum saya akan kembalikan kepada MC ya, sesuai dengan janji saya jam 7:15 atau 7:20 kita tutup. Ini dari Profesor El Fahmi ya, dosen saya ini di farmasi sekaligus kolega. Dalam sejarah banyak ilmuwan Islam yang sangat produktif dalam banyak hal, sehingga sangat berpengaruh pada perkembangan peradaban dan keilmuan. Satu contoh Ibnu Sina yang menulis 200 judul buku selama hidup beliau yang berumur 80 tahun, yang artinya setiap tahun terbit, ini rata-rata tentu 2-3 buku. Bagaimana usaha agar sejarah ini bisa berulang? Ya, tentu hal-hal yang positif ya.
Sehingga peradaban yang berkembang ke depan adalah peradaban yang tunduk kepada hukum Allah. Kalau nggak ada waktu untuk dibahas, mungkin bisa jadi bahan diskusi. Oke, baik. Jadi intinya bagaimana produktif ya. Tadi Ustadz Cato juga sudah menyampaikan di awal bahwa ketika kita bicara tentang Allah sebagai Al-Khaliq, mestinya kita juga produktif. Dan yang ditulis oleh Prof. L. ya, L. Fahmi, ini beliau menyampaikan bahwa selama hidupnya Ibnu Sina yang usianya 80-an tahun itu menulis tidak kurang dari 200 judul buku. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, para dosen, peneliti, perkayasa dan siapapun ya, saya pikir menulis buku tidak harus dosen atau peneliti. Ini supaya meninggalkan legacy nih. Nah, ini bagaimana nih supaya mengencourage kita, menginspirasi kita budaya literasi, budaya membaca, budaya menulis itu tumbuh lebih baik lagi ke depan. Nah, monggo mungkin Ustadz Taufik dulu barangkali sebelum ke Ustadz Catur. Mas saya mute, Ustadz. Oke. Ya, jadi isinya itu ya, sebelum ke Pak Elfami tadi pertanyaan, mungkin saya ingin menggarisbawahi yang Pak Catur ya tadi tentang makanan dan minuman seperti yang saya sebut di awal ya. Jadi dari mulai sederhana kehidupan kita sehari-hari dengan makanan yang halal ataupun makanan yang gizi seimbang ya. Dulu pas sehat 5 sempurna ya. Kita harus membangun generasi yang kuat. Anak-anak kita ini harus cerdas. Salah satu masalah saya kira bangsa kita ini kurang gizi itu saya kira banyak masalah. Jadi waktu saya di UK itu kan setiap pagi kita ada susu ya, beli susu gitu, jadi diantar ke rumah-rumah gitu. Jadi dengan minum susu itu jelas protein dan kita itu malah banyak mungkin karena nggak terbiasa jadi laktos intoleran istilahnya, diminum susu sedikit udah diare segala macam. Ini saya kira harus ada pembiasaan masyarakat kita dengan protein yang baik, yang bergizi, makanan yang bergizi. Kalau kita lihat, walaupun zaman Rasulullah SAW dulu itu, istilahnya, bukan sejahtera dalam pengertian fisik makanan berlimpah ya, tapi makanan mereka makanan yang sehat ya. Tadi Pak Catur yang menyampaikan, jadi bukan makanan yang berlebih ya, makanan yang apa istilahnya, cukup untuk menegakkan tulang punggung kata sebuah hadis ya. Tapi itu cukup untuk kebutuhan biologis seseorang ya, untuk hidup, tumbuh, berkembang gitu dan berpikir cerdas segala macam. Dan kita tahu dalam peperangan kemudian umat Islam ini berjaya mengalahkan Romawi dan Persia gitu kan, dalam perang Yarmuk dan kemudian menundukkan Persia, itu luar biasa. Seperti apa itu karakteristik itu? Bukan yang makanannya banyak, bukan gitu ya. Makanan ala kadarnya mungkin hanya mereka harus mengarungi padang pasir yang sangat luas begitu dengan perbekalan seadanya. Itu ya pertama memang spirit ya luar biasa, tapi kemudian juga ada makanan itu dari kurma yang itu cukup memberikan energi bagi mereka untuk berpikir, untuk mereka memiliki kekuatan fisik. Nah, ada semangat itu yang harus terus tumbuh di kalangan umat Islam ya. Jadi kalau Pak Fahmi tadi menyampaikan bagaimana kita bisa mencontoh orang-orang seperti Ibnu Sina, nah ini memang tugas kita semuanya ya, terutama para ilmuwan yang ada di perguruan tinggi, di lembaga-lembaga penelitian untuk menuliskan dari eksperimen kita, dari penelitian kita, dari pengamatan kita, dari fenomena yang ada dalam kehidupan sehari dan kita renungkan, dan itu akan menjadi legasi dari kehadiran kita di muka bumi yang hanya sebentar ini. Memang sangat baik kalau kita melakukannya secara bersama-sama. Nulis buku itu bukan satu pekerjaan yang mudah. Saya menulis tapi ya dibantu dengan rekan atau kolega, dengan asisten, dengan mahasiswa. Why not? So kita bisa mengumpulkan tadi, meramu ilmu yang mungkin berserak ya, yang itu harus kita jadikan sebagai legasi kita dan sumbangan kita jadi amal soleh kan gitu ya, dan ini akan menjadi memperberat timbangan kebaikan kita di yaumul akhir nanti. Jadi ya tadi berkarya, berproduksi dan sesuai dengan keahlian kita masing-masing, insya Allah menjadi yang akan memberikan manfaat buat manusia gitu kan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Terbaik adalah memberikan manfaat bagi yang lain. Baik. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi memang menulis ini menjadi tantangan bersama untuk kita semua. Bukan hanya menjadi legacy ya, tapi menjadi sesuatu yang tentunya bermanfaat bagi generasi setelahnya maupun generasi pada masanya.
Pak Catur, Ustaz Catur mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait menulis buku nih. Monggo silakan. Ya, jadi zaman Ibnu Sina ada perbedaan dengan zaman kita gitu ya. Beliau memang sosok yang sangat luar biasa kita akui gitu ya. Dan terkadang sejarah itu tidak bisa berulang 100% gitu ya. Tentunya para sahabat juga yang luar biasa seperti itu tidak bisa kita copy lagi ya di zaman sekarang. Kenapa? Ya karena banyak faktor ya. Seperti itu. Nah sama, mungkinkah sosok Ibnu Sina itu bisa kita copy zaman sekarang? Wallahu alam. Tapi bahwa itu tidak bisa di copy lagi, kemungkinan juga bisa seperti itu. Nah yang adalah bagaimana menjadikan ya atau membuat sesuatu yang kontekstual seperti yang zaman sekarang gitu ya, yang mungkin dampaknya seperti Ibnu Sina, tetapi dengan kondisi ya, dengan alat sarana kondisi sosial politik yang zaman sekarang yang berbeda dengan Ibnu Sina, tapi dampaknya itu sama. Mungkin lebih dasar lagi dengan adanya internet ya, dengan adanya open access seperti sekarang ini gitu ya, seperti itu. Nah, saya tadi sepakat ya dengan Pak Dr. Taufik tadi ya. Jadi sekarang mungkin yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Ya. Bahkan kolaborasi tidak harus dengan sesama muslim, non muslim juga. Ya, yang dimana dia percaya dan sepakat dengan nilai universal yang kita anut juga. Ya. Dan saya kalau melihat ya etika ya publikasi, etika menulis itu sangat Islami sekali. Walaupun nggak ada embel-embel syariah, ya itulah syariah gitu. Nggak harus kita kasih udah sesuai syariah, tetapi ketika intinya nilai-nilainya kejujuran, yang tidak boleh mencontoh, tidak boleh plagiat gitu ya, hingga mencantumkan sumbernya, itu sangat Islami sekali. Dan ini yang harus kita dukung gitu. Yang kita kolaborasi bahkan oleh pihak non muslim sekalipun. Dan inilah yang disebut dengan dari sudut pandang saya pribadi minimal. Ya, ini nilai-nilai Islam sudah mengglobal sekarang. Itulah nilai Islam yang mengglobal. Ya. Baik, luar biasa. Makasih Ustaz Catur, Pak Taufik ya. Masih ada pertanyaan, tapi saya mohon dengar ini dari Ibu Maria Ulfa. Saya harus belajar menepati janji saya gitu ya. Jadi nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Ini jam 7:16. Tapi perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa tadi di tengah perjalanan di live streaming ini di YouTube ya oleh Kang El. Ini mudah-mudahan ke depan bagi yang tidak bisa masuk ke Zoom ya, karena sampai saat ini ada 98 kapasitas Zoom ini 100 ya. Ada informasi dari Pak Cipto Sembodo, terima kasih bahwa lembaga filantropi Islam ini mendorong untuk membantu menginspirasi kita, mendorong kita, membantu kita dalam menuliskan buku. Nanti mungkin next time bisa kita kita elaborasi lebih lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang kalam, saya harus mengakhiri ya acara kita pada pagi ini yang mudah-mudahan membawa rahmat dan berkah ya untuk kita semua. Dialog atau bincang ringan terkait Al-Quran dan peradaban ya. Saya selaku host, selaku pembawa memandu acara dialog atau bincang ringan ini, pertama mengucapkan terima kasih tentu kepada dua narasumber yang luar biasa, Pak Dr. Taufik juga Dr. Catur ya, dan meminta maaf yang setulusnya ya, mungkin ada hal yang tidak berkenan atau mungkin tadi ada trouble ya, dan segala hal lah ya, termasuk mungkin kawan-kawan kita yang tidak bisa masuk karena tadi sempat sampai 100 saya lihat begitu, dan ini kapasitasnya 100. Insya Allah Ahad depan ya kita akan sambung dengan topik yang berbeda, insya Allah ya, bincang ringan Ahad pagi. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap fit, tetap fresh, mendapatkan keberkahan dari Yang Maha Rahman ya, dalam setiap aktivitas kita. Dan saya kembalikan kepada Kang El selaku MC acara kita pada pagi ini yang disponsori oleh kawan-kawan Musola Online Laptiap PPPT. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tarwadi, kemudian para pembicara yang telah berkenan untuk berdiskusi dalam acara
bincang ringan Ahad pagi. Mungkin ini harus dikasih highlight namanya ya Pak Tarwadi ya. Siap. Ringan Ahad pagi. Tanpa berpanjang kalam juga, mari kita tutup bincang ringan Ahad pagi kali ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, kepada para pembicara, kepada host. Kita akhiri saja mungkin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ketemu lagi di lain kesempatan insya Allah. Terima kasih Pak Tarwadi. Sama-sama. Selamat beraktivitas semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Ya, semangat. Monggo. Live YouTube-nya sudah bisa Pak Tarwadi. Oke, terima kasih Kang El. Mungkin kita cukupkan ya untuk acara pagi ini. Kita tutup. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada bincang ringan pagi ini dan juga tentu kepada Kang El yang saya repotin ya untuk menjadi MC dan mengelola kegiatan. Terima kasih. Mohon pamit. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.